Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok VLSM akan menjelaskan bagaimana cara penghitungan VLSM. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas dari guru mata pelajaran Desain Sistem Keamanan Jaringan, yaitu Pak Martanto Eskom. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Sulaiman, yang kedua Farul Rizal, yang ketiga Malidasari. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan apa itu VLSM oleh Farul Rizal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberi pengertian dari VLSM atau Variable Length Subnet Masking. Disebut juga subnetting, yaitu suatu cara menghitung dan menyederhanakan IP address atau subnet max, menghitung jumlah host atau IP yang bisa digunakan. Jika menggunakan subnet max atau prefix tertentu serta dapat menentukan IP network dan IP broadcast. Ya, ada beberapa metode atau cara dalam VLSM tergantung pemahaman dalam penghitungan tersebut. Rumus perhitungannya: IP network perpangkatan bilangan biner tambah angka yang sama. Ulangi. 1. IP network sama dengan perpangkatan bilangan biner tambah angka yang sama. Yang kedua, host sama dengan IP network dikurangi 2. Dan yang ketiga, subnet max sama dengan 254 dikurangi host. Ya, untuk lebih lanjutnya, untuk cara mengkonfigurasinya akan saya jelaskan. Akan diperjelaskan oleh saudara Sulaiman. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rizal. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penghitungan IP address atau VLSM. Sebelumnya saya akan diperjelas lagi tentang rumus penghitungannya. Yang pertama itu untuk menentukan IP network adalah perpangkatan bilangan biner pada subnet max yang dirubah pada bilangan biner ditambah dengan angka yang sama dengan hasil perpangkatan tersebut. Oke, itu untuk menentukan IP network. Untuk yang kedua itu untuk menentukan host yang dapat digunakan. Host yang dapat digunakan ini rumusnya adalah IP network dikurangi dengan 2. Nah, kenapa 2? Itu sudah ketentuannya karena penghitungannya seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk menentukan subnet max itu rumusnya adalah 254 dikurangi dengan host yang dapat digunakan. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel prefix untuk kelas C, dan pada tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana VLSM itu, namun kami menggunakan IP address dari kelas C. Nah, di sini tabel prefixnya sudah saya sediakan dari prefix 30 sampai prefix 24 atau sebaliknya. Oke, lanjut. Nah, kita langsung ke contoh. Di sini saya sudah membuat atau sudah menentukan banyaknya host yang mau kita gunakan dan sehingga nanti penghitungan IP address-nya seperti apa. Oke. Yang pertama itu ada network untuk 40 host, yang kedua network untuk 10 host, dan yang ketiga adalah network untuk 2 host. Nah, kita hitung yang pertama dulu, yaitu network untuk 40 host. Kenapa saya dahulukan network 40 host? Karena nantinya biar konfigurasinya berhasil dan tidak merumitkan. Jadi, saya sarankan untuk penghitungan VLSM ini tentukan atau cari network atau host yang lebih besar terlebih dahulu untuk dihitung yang pertama kali. Oke, baiklah. Network 40 host. Nah, 40 angka 40 ini dijadikan patokan kita untuk
mencari mana host yang tepat ya. Nah, kira-kira ini pas untuk 40 host. Nah, kita lihat patokannya untuk menentukan dari IP network. Di IP network 40 ini. Kita cari mana yang pas dengan 40 atau lebih dari 40. Jangan sampai mengurangi atau kurang dari host yang kita tentukan. Nah, kita bisa lihat dari tabel prefix ini. Angka 40 ini adalah di antara dari 64. Nah, di sini. Nah, kita bisa tentukan IP network yang 64 ini itu di prefix berapa? Berarti di sini ada prefix 26. Nah, kemudian kita mulai penghitungannya. Selanjutnya, yang pertama yaitu menentukan IP network terlebih dahulu. Rumusnya tadi IP network itu adalah perpangkatan bilangan biner ditambah angka yang sama dengannya. Nah, di sini ada perpangkatan bilangan binernya yaitu 32 ditambah dengan 32. Nah, menjadi IP networknya yaitu 64. Berarti sini IP address-nya kita sudah tentukan yaitu 192.168.20.0. Ini untuk networknya atau IP address yang kita tentukan. Berarti untuk IP network 40 host yaitu 192.168.20.4/26. Baiklah, selanjutnya kita menghitung IP pertama. IP pertama ini adalah rumusnya yaitu 6 IP network ditambah dengan 1. Nah, maka hasilnya adalah 192.168.20.65/26. Oke, yang selanjutnya yaitu menghitung IP terakhir. Nah, IP terakhir ini cara penghitungannya yaitu IP network ditambah dengan host yang dapat kita gunakan. Kita bisa lihat di tabel prefix IP networknya 64 ditambah dengan host yang dapat digunakannya yaitu 62. Berarti untuk IP terakhirnya yaitu 192.168.20.126/26. Nah, selanjutnya untuk menentukan IP broadcast yaitu IP terakhir ditambah dengan 1. Maka 192.168.20.12/26 itu untuk IP broadcastnya. Dan kemudian kita sesuai urutan diurutkan mulai dari network untuk host yang paling besar kemudian menuju host yang paling kecil. Di sini saya sudah tentukan ada untuk 10 host, ada 2 host. Nah, selanjutnya perhitungannya sama seperti yang di atas. Angka 10, kemudian angka 2 atau angka host itu dijadikan patokan untuk menentukan prefix yang mana seperti itu. Oke, kita tidak perlu lama. Nah, saya sudah penghitungannya sudah saya tetapkan mulai dari network 40 host sampai dengan network 2 host. Saya sudah melakukan perhitungan untuk hal tersebut. Tidak perlu lama-lama lagi. Nah, setelah ini IP yang kita dapat yang ada di sini, oke, kita bisa lihat di simulasinya di Cisco Packet Tracer. Nah, tadi ada network untuk 40 host, ada network untuk 10 host, ada network untuk 2 host. Nah, network 40 host saya sudah tentukan di daerah sini. Nah, oke, saya jelaskan dulu. Di sini terdiri dari 1 router dan 6 switch. Nah, yang 3 switch ini 1, 2, 3 ini sebagai server dan klien. Nah, kemudian switch yang ini switch 1, switch 2, switch 3 itu sebagai server dan kliennya. Nah, kemudian untuk switch 4, switch 5 dan switch 6 ini sebagai VLAN atau anggota dari VLAN, ya. Nah, yang switch 1, 2, 3 ini sebagai klien dan servernya atau VLAN-nya.
sedangkan switch 4, 5, dan 6 itu sebagai anggota VLAN. Nah, kita kita sudah tentukan yang untuk switch 4 ini sebagai anggota dari VLAN 10. Nah, untuk VLAN 10-nya yaitu switch 1. Kemudian untuk switch 5 ini adalah anggota dari VLAN 15 dan VLAN 15-nya adalah switch 2. Kemudian untuk switch 6 itu adalah anggota dari VLAN 20 dan VLAN 20-nya adalah switch 3. Seperti itu. Oke. Kita kembali lagi. IP yang sudah kita dapat ini, yang pertama kali kita lakukan adalah masukkan IP address ini ke PC-nya masing-masing. PC 1, PC 2, PC 3. Dan sesuai dengan host yang sudah ditentukan. Oke, yang pertama kita untuk 40 host dulu, network 40 host. Nah, awas catatan. IP yang dimasukkan adalah IP terakhir dari network tersebut. Oke. Nah, untuk 40 host, IP terakhirnya adalah 192.168.20.126. Kita kopikan ke PC 3 dari anggota VLAN 20. Oke, kita masukkan. Di sini prefiksnya prefiks 26, maka untuk subnet max-nya yaitu 192. Nah, berarti kita isi di sini 192. Nah, satu lagi, untuk default gateway adalah IP pertama dari network ini. Nah, IP pertamanya yaitu kita bisa lihat di sini IP pertamanya adalah 192.168.20.65/26. Nah, berarti di sini adalah 65. 65. Oke, kita sudah isikan. Kemudian sama seperti yang PC 1 itu untuk network, untuk host yang lainnya sama seperti itu, IP terakhir. Kemudian kopikan. Ini untuk VLAN atau 10 host. Oke. Subnet max-nya di sini adalah prefiks 28, berarti 240. 240. Nah, untuk default gateway-nya yaitu 129. Ya. 129. Oke. Kita ke untuk network 2 host. IP terakhirnya adalah 192.168.20.146. Nah, kita masukkan ke PC 1. Oke, subnet max-nya itu prefiks 30 yaitu 252. Oke. Di sini 252. Untuk subnet max-nya itu IP pertama dari network tersebut yakni 145. Oke. Kita sudah masukkan IP address-nya ke masing-masing PC. Nah, yang selanjutnya adalah menjadikan switch itu, masing-masing switch kita jadikan switch port mode terang. Oke. Saya di sini sudah menuliskan perintah-perintahnya, perintah-perintah untuk switch dan perintah-perintah untuk router. Saya sudah sediakan agar lebih cepat untuk mengkonfigurasinya. Oke, yang pertama yaitu jadikan masing-masing switch menjadi mode terang. Nah, di sini ada yang konfigurasi ini adalah untuk switch 1. Nah, kita ibaratkan switch 1 ini sebagai switch server. Switch server, dan yang switch 1 ini sebagai server, switch 2 dan switch 3 itu sebagai kliennya. Oke. Nah, konfigurasi yang ini adalah untuk di switch server. Konfigurasinya adalah enable konfigurasi terminal interface rank FA0/1-5. Kenapa fast Ethernet 0/1-5? Karena di sini untuk switch server itu terdapat 5 port utama yang dihubungkan
4 port dihubungkan untuk switch client dan 1 portnya lagi untuk switch untuk router. Seperti itu. Itu alasan kenapa di sini FA0/1 sampai 5. Oke, langsung saja kita masukkan, kopikan di switch server. Ya. Sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah ini untuk konfigurasi di switch kliennya. Switch 2 dan switch 3 kita kopikan. Oke, kita kopikan. Ya, sudah. Untuk di switch 3-nya sama. Kita kopikan. Ya. Switch mode terang, switch port mode terang kita sudah masukkan ke masing-masing PC server maupun klien. Nah, untuk anggota VLAN itu tidak perlu. Karena di sini mereka nanti tinggal mendaftarkan saja. Oke, yang selanjutnya yaitu mengkonfigurasi atau membuat VTP. Nah, sama seperti tadi, ada VTP mode server, ada VTP mode klien. Oke, ini VTP mode server itu dipasangkan atau dikonfigurasikan pada switch 1. Kita masukkan ke switch 1. Oke. Ya, sudah. Yang selanjutnya yaitu VTP client. VTP untuk klien. Oke, sebelumnya pertama itu VTP mode server. Nah, VTP domain itu terserah kita. Kita mau isikan apa, dan VTP password juga terserah kita. Maunya seperti apa, seperti itu. Oke, kita ke VTP client. Switch 2 dan switch 3. Kita pastekan. Oke, sudah. Di switch 3-nya juga sama. Ya. Oke, untuk VTP sudah selesai. Dan selanjutnya adalah membuat VLAN atau membuat VLAN, menentukan VLAN yang mana. Nah, kan di sini kita menginginkan switch 4 ini sebagai anggota dari VLAN 10, kemudian switch 5 ini sebagai anggota dari VLAN 15, dan switch 6 ini sebagai anggota dari VLAN 20. Maka VLAN yang ingin kita tentukan yaitu VLAN 10, VLAN 15, dan VLAN 20. Nah, di sini saya sudah perintah untuk membuat VLAN yaitu konfigurasi terminal, VLAN-nya berapa, kemudian namanya apa, kemudian seterusnya seperti itu. Nah, konfigurasi ini kita masukkan hanya di switch server saja karena secara otomatis nantinya semuanya akan terdaftarkan VLAN-nya. Oke, kita di switch server masukkan. Ya. Sudah. Nah, untuk VLAN sudah. Yang selanjutnya yaitu, nah ini, mendaftarkan masing-masing switch sebagai anggota dari VLAN yang mana yang kita tentukan. Ini kita bisa lihat, tadi sudah dijelaskan ini sebagai anggota dari VLAN 10, switch 5 sebagai anggota dari VLAN 15, switch 6 sebagai anggota dari VLAN 20. Maka perintahnya yaitu pertama, kita ke daftarkan anggota VLAN yang VLAN 10 sebagai VLAN 10. Perintahnya adalah konfigurasi terminal interface rank FA0/VLAN berapa, kemudian switch port akses VLAN 10. VLAN berapa gitu. Oke, kita masukkan saja langsung. Kita kopikan ke VLAN 10 dulu. Oke. Maaf. Ya. Ini sudah kita daftarkan sebagai VLAN 10. Yang selanjutnya untuk VLAN 15 kita daftarkan juga. Kita kopikan. Ini sebagai VLAN 15 di sini. Maaf. Kita masukkan di masing-masing switch utama saja. Di sini ya.
Oh, maaf. Oke, sudah. Oh, salah aja. Kita ulangi. Ini untuk VLAN 10. Ini sebagai VLAN 10. Oke, sudah. Kemudian untuk VLAN 15. Ini sebagai VLAN 15. Sudah. Kemudian untuk VLAN 20. Ini sebagai VLAN 20. Oke, kita sudah daftarkan VLAN-nya, anggota VLAN dari VLAN masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah kita masuk ke konfigurasi router atau inter VLAN routing namanya. Nah, di sini router masih menyala merah atau masih berwarna merah karena itu belum kita konfigurasi. Nah, untuk bisa atau VLAN ini bisa berkomunikasi, maka kita konfigurasikan inter VLAN routing. Nah, konfigurasinya adalah seperti ini. Enable konfigurasi terminal, masuk ke interface FA0/0 pada router dulu. Kemudian no shoot, ini perintah untuk agar router tidak shutdown atau mati. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke interface FA0/0 titik VLAN yang mana, seperti itu, dan seterusnya. Kemudian encapsulation.1key10 dan IP address. Nah, IP address ini adalah sebagai default gateway dari masing-masing VLAN. Nah, itu berarti agar kita bisa saling berkomunikasi antar VLAN tersebut. Oke, lanjut, saya sudah tentukan ini untuk masing-masing default gateway-nya dan IP address-nya. Kita masukkan ke router. Oke. Kita klik routernya. Nah, kita pastekan. Oke, sudah selesai. Selanjutnya adalah pengetesan pengepingan atau kita coba untuk saling berkomunikasi. Nah, kita tunggu sampai nyala semuanya dari router ke switch server ini sampai nyala hijau semua. Kita tunggu. Nah, kita ping dari, kita ulangi lagi. Kita contohkan dari network 40 host. 40 host mau mengeping ke network yang 2 host. Nah, di sini baik network ataupun yang kita tujukan pingnya itu ke network 2 host. Nah, kita coba di PC 3 kita ping. Oke, oh maaf. Ping. Kemudian pastekan. Oke. Kita tunggu apakah sudah terkoneksi, udah saling berkomunikasi. Nah, ternyata masih. Oke, kita coba mengirim surat dari PC 1 ke PC 2. Oh, masih failed. Gagal meninjau. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.